Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat, dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih karunia-Nya yang luar biasa. Haleluya. Hari ini kita akan berbicara tentang ketaatan membawa kedamaian. Haleluya. Kita mau damai, kita mau tentram. Tetapi salah satu faktor untuk mencapai damai itu adalah ketaatan kita. Nah, terutama saudaraku, ketaatan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita tidak ada ketaatan kepada Tuhan, bagaimana bisa kita menghasilkan damai? Tuhan berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Nah, luar biasa. Damai sudah diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Damai sudah ditinggalkan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita mau taat? Mau taat untuk apa? Menjadi pembawa damai, mau taat menjadi pelaku firman, mau taat menjadi apa? Menjadi penyambung daripada lidah Tuhan untuk dunia ini. Haleluya. Tidak lain tidak bukan untuk apa? Menjadi pembawa kabar berita Injil. Haleluya. Karena Tuhan mau kita supaya kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kita menjadi apa? Pembawa kabar baik, bukan kabar buruk. Nah, luar biasa saudaraku. Nah, kalau kita membawa kabar baik, nah maka itu adalah bagian daripada ketaatan yang kita kerjakan dari Tuhan. Maka hasilnya apa? Kita akan damai dalam hidup ini. Tapi kalau kabar yang kita bawa nanti kabar buruk ya, kabar yang jelek gitu ya. Terus apalagi misalnya memfitnah, menggosip gitu ya, maki-maki orang macam banyak hal ya. Maka kita tidak akan pernah mengalami damai. Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena itu bukan ajaran Tuhan. Jadi artinya dengan kata lain, kita ini bertolak belakang dengan ajaran Tuhan. Kita tidak hidup di dalam ketaatan, Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 4, demikian saya baca bagi Bapak Ibu Saudaraku. Ya, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Luar biasa. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saya saya mengenal Tuhan, saya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita tidak bisa taat, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kita tidak menuruti firman-Nya, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak menjadi pembawa damai, maka kita disebut apa? Kita disebut oleh Tuhan pendusta. Kita disebut apa, Saudaraku? Seorang pembohong. Dan saudara tahu bahwa Yesus berkata kepada para murid, ya, orang pendusta itu, orang pembohong itu bapaknya siapa? Nah, luar biasa. Nah, tidak lain tidak bukan adalah iblis, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena iblis adalah bapa dari segala pendusta, bapa dari segala pembohong. Nah, luar biasa. Maka untuk itu sebagai anak Tuhan, jangan pernah kita terkontaminasi dengan apa? Dengan dunia ini, saudaraku. Haleluya. Tetap kita kita pertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan cara mempertahankannya tidak lain tidak bukan menuruti firman Tuhan. Kalau engkau mau mempertahankan imanmu kepada Tuhan Yesus, mempertahankan kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus, mau berkata bahwa saya ini adalah anak Tuhan Yesus, maka salah satu yang harus kamu lakukan adalah apa? Kamu harus taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Maka kalau firman sudah disampaikan, saudaraku, firman itu membawa damai, bukan membawa malapetaka, saudaraku. Firman itu mendatangkan sukacita, firman itu mendatangkan gairah, firman itu mendatangkan semangat, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kalau kita taat sebenarnya, taat saja apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya, maka pasti kita kita akan mengalami damai sejahtera. Tapi kalau kita tidak bisa taat, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera? Bagaimana kita juga bisa menjadi pembawa damai? Nanti kita bukan pembawa damai, tapi pembuat kerusuhan. Haleluya. Di mana-mana kita rusuh gitu loh. Begitu kita hadir, semua orang akan terluka. Lewat apa? Lewat perkataan kita, lewat sikap kita, lewat lewat tingkah laku kita. Banyak hal, Bapak Ibu Saudaraku. Orang-orang akan terluka dan ini akan merusak pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Yesus, sebagai orang percaya hari ini, mari kita menyadari ya bahwa inti untuk kita bisa menjadi pembawa damai adalah harus, dengan kata lain, kita harus taat kepada Tuhan. Nggak ada yang lain.
Kalau kita taat kepada perintah Tuhan, kita taat kepada rencana-rencana Tuhan, maka saya percaya kita akan bisa menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Maka kita akan menjadi apa? Menjadi sahabat Kristus. Ya, kita akan dicintai banyak orang. Sama seperti para rasul-rasul, bagaimana mereka setelah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku, mereka taat. Mereka taat, walaupun mereka dianiaya, walaupun mereka disiksa, walaupun mereka disalah mengerti banyak orang, ya, walaupun dianggap mereka itu seorang penyesat, gitu ya, karena Kristus, mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mereka tetap membawa damai, luar biasa. Biarlah kita hari ini kita taat dan kita pasti bisa menjadi pembawa damai. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan yang sudah Engkau sampaikan kepada kami, renungan singkat ini Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan terus hidup dalam kehidupan kami, dan kami tidak terkontaminasi dengan dunia ini, dan tetap kami adalah pembawa kabar baik. Kami hidup dalam ketaatan, dan kami bisa menjadi pembawa damai. Kami bisa menjadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan utus kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan sukacita-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.